Ya, assalamualaikum mas. Sebelumnya minal aidin. Maaf lahir batin. Baru Mak. bisa ya nih Mak ketemu lagi. Mak, Ya. saat ini tuh kesibukannya selain warawiri untuk ngurusin manajemen artis, terus ngapain aja sih? Sekarang Mak lagi kerjasama sama Outman Media juga untuk acara Lebaran Reggae ya. Lebaran Reggae. Jadi seluruh reggae seluruh Indonesia itu berkumpul di acara Lebaran Reggae. Jadi kan kita habis Lebaran. Jadi reggae-nya itu kita Lebaran Reggae rame-rame, seluruh anak reggae berkumpul jadi satu di tanggal 26 April ya. Sama Outman. Namanya Outman kalau. Iya di Hotman Jadi IO-nya tuh Outman. Media Outman Media. Itu dari emak sendiri yang Jadi emak dan anak angkat emak namanya Intan. Intan Gitu. Nah, Pokoknya kalau satunya lagi karena udah kerja di pemerintahan mah nggak boleh sebutin gitu. itu seluruh Indonesia atau hanya wilayah Jabodetabek aja? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ngumpul nanti di acara Lebaran Reggae. terakhir Gitu. Mak bikin sama itu lebaran ya di Eh, Bali. oh ya, waktu itu sama Outman juga bikin Mikalan Sturok di Bali. Jadi sekarang mah lebih banyak IO, event-event organizer, sama film sama Wisnu Kuncoro. Sutradaranya kebetulan kan Wisnu Kuncoro itu memang benar-benar ahli di drama dan horor. Jadi kita lagi bikin 2 film untuk pemainnya dia kebetulan Reza Vero, Acha Ivana, Dion Putra. Itu di film yang terbaru yang mau dibuat sama Wisnu Kuncoro. Nama ada di dalam situ juga. Ada main juga Gitu. ntar main gitu ya. Ma main. Gue sekarang udah manajer, artis, produser, event organizer. Nah Lalu gada. sekarang mau bikin lagi warung Mafera. Iya. Jadi dulu kan sempat COVID ada tuh warung Mafera. Gara-gara COVID kan semua turun tuh. Semua dia bukan hanya Mafera aja, semua turun. Bener ya? Bener. Bukan hanya Mafera yang semua COVID itu kena dampaknya. Termasuk emak juga kena dampaknya. Nah tadinya kan warung itu ada, sekarang warung itu nggak ada. Nah tahun ini 2025 emak mau bikin warung Mak Vera lagi. Dan itu salah satunya orang yang aku tunggu ya. Karena masakan Mak itu enak semua. Jadi emak itu kalau bikin makanan sampai pengecara emak ada Bang Ferry Kili-Kili sama Maci Ahmad sampai ngomong, gila nasi goreng Mak Vera tuh nggak ada duanya. Nasi Sambal goreng, Mak Vera sambal. tuh nggak ada duanya. Sambalnya enak Enak. Pokoknya lu belum pernah nyobain, kalau belum pernah nyobain nanti cobain di warung Mak Vera. Ada baksonya juga. Ada bakso. Aku nggak suka pedas. Cuma ketika aku cobain sambal Mak, kok enak sih. Jadi mau nggak mau walaupun kepedesan tapi enak. Dihajar aja. Jadi di otak emak itu sekarang ini adalah sekarang kerja. Cari uang. Amin. Karena kalau kita nggak punya uang, maaf nih, orang nggak nganggep kita. Karena manusia itu berpikirannya otaknya cuma karena duit, dia mau deket sama kita. Betul. Oh karena ini orang terkenal, oh dia mau sama kita. Wah ini orang punya duit, orang itu mau sama kita. Mereka tidak melihat adabnya. Yang penting orang ini untungin buat dia, dideketin. Kalau nggak beruntung ngemutuk dia, nggak dideketin. Nah itu banyak manusia kayak gitu. Orang yang udah untung juga nggak mau dideketin sama orang yang nggak ada untungnya. Iya, kayak model ada anak emak namanya Iki ya, ganteng ya. Nah, Adabnya bagus. Dia sekarang Astrada, mau menjadi sutradara. Sampai ngomong, "Mak, kok Mak sering banget sih Mak ada beberapa artis dinaikin Mak, tapi artisnya itu semuanya pada lupa sama Mak." Mak bilang, "Nggak semuanya lupa. Ada beberapa artis yang Mak yang inget sama Mak." Gitu. Ada kayak Raffi Ahmad, walaupun dia bukan artis Mak tapi dia tetap ingat sama Mak. Ada Taufik Saini sekarang jadi pengusaha di Malang, itu ingat sama emak. Ada Acha Ivana sampai detik ini jadi artis emak, itu berdua Taufik Saini sama Acha Ivana tetap jadi artisnya emak, tetap kok ingat sama emak. Walaupun ibarat kata mereka itu pada pergi-pergian gitu ya, satu di Malang, kalau sekarang ya si Acha itu udah jadi dokter ya. udah jadi otot. Makanya sekarang udah aman, dia bisa masuk lagi ke dunia entertain. Kalau Bontot yang si Taufik yang agak sibuk ya, karena punya Sibuk dia. jadi pengusaha di sana. Ada Gitu. kerjaan di sini. Kadang-kadang sama jadwal di sana aja bentrok, jadi nggak jadi ambil kerja di Jakarta. Iya. Karena udah jadi pengusaha besar di Malang. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Maksudnya sedikit banyak orang bilang banyak yang Mafera, iya banyak yang lupa sama Mafera gitu kan. Tapi enggak juga, ada juga yang inget Ruben Onsu sama emak tetap sampai sekarang WhatsAppan silaturahmi. Sampai sekarang walaupun dibilang sama orang-orang Mafera sama Ruben berantem gitu, padahal bohong, gosip.
pada jahat itu. Emang mungkin ada pengalaman pahit apa sih Mak dideketin sama ya public figure yang ingin? Ada. Jadi ada beberapa orang yang tidak menganggap kerjanya emak, tidak menganggap bahwa emak ada di dalam hidup mereka, membantu mereka gitu. Ada beberapa artis yang seperti itu, malah ngata-ngatain emak. Cuman emak pikir sudah masa lalu, itu bagi emak pas Wei meninggal kali ya. Maksudnya udahlah, udah masa lalu gitu ya nggak? Udah tutup bagi emak. Emak cuman merasa bahwa oh manusia itu sifatnya seperti itu ya. Di saat lu punya power, lu akan orang banyak semut tuh kayak semut ngedeketin kita. Di saat kita bukan siapa-siapa, orang itu menjauh. Itu banyak seperti itu. Jadi ya pelajaran buat emak adalah di sini emak harus membahagiakan diri emak dulu dan keluarga emak, baru emak membahagiakan orang lain. Maaf, banyak yang ngutang sama emak nih, sampai sekarang kagak bayar, lupa mengutang-utangnya. Padahal sebenarnya dosa besar. Bukan emak nih mau hitungan, cuman ada beberapa pembayaran TV pun ada 2017 sampai sekarang itu belum bayar sama emak. Ini 2025, berarti kurang lebih 8 tahun belum bayar sama emak, itu kurang lebih hampir miliaran ya gitu loh. Cuman emak pikir nggak apa-apa, nanti juga dibayar gitu pelan, cuman nagihnya juga memang pakai proses semuanya ya gitu. Ya emak rasa orang pada bilang Ma Vera begini, Ma Vera begitu, emak cuman bilang ingat aja jasa orang, ingat kebaikan orang, jangan ingat jahatnya aja. Kalau ingat jahatnya aja orang nggak pernah ada baiknya gitu ya. Pokoknya sekarang ini yang emak jalanin, kalau ditanya Ma Vera ngapain aja, Ma Vera sekarang bikin film, bikin IO bareng Outman, udah gitu bikin nih lagu sama Bang Rian Kyoto, lagu Pencuri Hati. Gimana lu nyanyi gimana? Curi kau yang curi. Nah segitu dulu aja deh. Itu dia, itu Tapi lagunya. ini. Itu lagunya Rian Kyoto. Rian Kyoto siapa yang nggak kenal? Pencipta lagu sangat legend. Siti Nurhaliza sama beliau, Ermi Kulit sama beliau, yang Noah sama dia, Krisya sama dia, sama beliau juga ya. Dia tuh udah ngasih lagunya dan berhasil semua sama Udah ratusan artis sama dia. 100 artis lebih, 135. Iya. Kamu yang 135. Aku 136. Iya, kamu 136. Nah. Dia 136 artis yang sudah dihandle sama Bang Rian Kyoto. Dalam hidup emak itu adalah gini, kita sering berkolaborasi, sering silaturahmi, itu membawa rezeki. Amin. Pas sempet terpuruk saat itu Ya. mungkin dijauhin sama Sangat. orang terdekat Ya. kan. Saat ini mulai bangkit lagi, bahkan bikin film Lebih dari yang dulu. ya. Ada nggak sih orang itu balik lagi ke Ma apa kabar? Ada. Tiba-tiba nanyain kabar. Loh, kok tiba-tiba gitu? Kenapa? Oh, mungkin ngeliat gue di infotainment kemarin. Oh, ngeliat berita gue kemarin di sana. Tiba-tiba Ma apa kabar? Ih, kemana aja nih anak baru nongol gitu. Ada juga sih. Cuman Ma bilang lagi, ya itu manusiawi. Jadi di saat kita bukan siapa-siapa, orang nggak nengok kita. Tapi pada saat kita siapa-siapa, gila Ma Vera comeback katanya. Ma Vera comeback tuh. Tapi gitu loh, bener. Ini bener banget, pertanyaannya bagus nih barusan. Di saat emak lagi kemarin itu terpuruk, di saat emak lagi sakit, kan emak sempat sakit 2 tahun dan emak nggak mau ketemu sama orang. Itu membuat emak depresi, stres, karena zaman COVID itu emak nggak bisa bertemu dengan banyak orang. Itu banyak orang yang menjauh dari hidup emak. Kan emak tidak menguntungkan buat dia. Kalau emak menguntungkan buat dia, pasti dia deketin emak. Wis, Ma Vera apa kabar? Kalau bisa tiap hari datang. Ma Vera sehat nggak? Kata Iki ada anak gue, si ganteng, sutradara, sampai ngomong gitu. Udah Ma, sabar aja, kan ada Allah. Nanti kalau misalkan Ma balik lagi, Ma punya nama lagi, semua pasti akan bilang, Ma apa kabar? Gitu. Ajak-ajak dong kalau kerjaan. Iya. Kata-katanya sampai tergiang-giang sama aku juga. Ada anak Ma yang di Semarang namanya Valen. Sabar ya Ma, kan anaknya baik ya, Baik, anak ya. masih umur 17 tahun anaknya, masih ngomong tapi pemikiran dia dewasa. Ma sabar Ma, memang begitu orang Ma. Kadang kalau orang kita lagi ngetop, semua orang dekat sama kita Ma. Apalagi kalau kita punya uang. Itu anak kecil loh yang ngomong. Anak kecil ngomong kayak begitu. Ma bilang, bener juga ya, itu artis Ma yang di Semarang. Jadi Ma bilang gini, oh iya bener juga ya. Makanya pernah Ma posting kemarin di Instagram, Ma ngomong gini, uang itu
membuat orang apa gitu, ada kata-katanya tuh bagus banget Apa deh. kata-katanya? Ada tuh kata-katanya apa sih? Aduh, gue posting bentar gue posting. Itu beneran kata-katanya bikin nampol kita. Beneran itu kata-kata kalau boleh jujur ngahantem. Mana nih? Ada mak kirim ke Re ya, oke. Nih, kekuatan uang. Saat kamu tak punya uang, orang-orang bertanya, siapa kamu? Karena kita nggak punya uang, lu siapa? Gitu kan? Tapi ketika kamu punya uang, mereka bertanya, apa kabar? Nah itu dia, itu manusia. Jadi emak bisa menilai orang, oh gitu ya. Giliran gue punya uang, semua orang, wih gila Mapera apa kabar? Sehat Mapera? Mapera gini dong, Mapera ketemuan dong, gitu. Giliran emak sekarang bangkit lagi nih, boh. Sampai terkaget-kaget, siapa nih? Ada beberapa artis emak juga yang pengen masuk lagi ke manajemen emak. Sorry, bukan apa-apa, lebih baik kita jadi temen aja. Jadi Keluarga. yang udahlah berlalu, kita nggak mau ada dendam. Tapi kalau masuk lagi ke manajemen emak, minta maaf banget. Lebih baik jadi saudara. Tapi mak, apa sih yang membuat bangkit? Emak, emak cuma pertama doa orang tua. Pertama sih ada Allah ya. Pertama Allah, kedua doa orang tua emak, ketiga emak sendiri yang memacu diri emak bahwa Fer, lu bisa. Dari dulu, dari zaman lu artis, dari Ulfa Dwiyanti, dari zaman Olga Saputra, dari zamannya Dewi Persik, Saipul Jamil, Pinkan Mambo, lu bisa. Olga Saputra, ada Olga dan tiada Olga pun ibarat kata Olga itu adalah sosok orang yang sangat kita kenal. Jadi lu harus bisa Fer, lu harus bangkit. Jadi emak tuh membangkitkan diri emak sendiri bahwa masih banyak loh di sekeliling emak nih orang-orang nih kayak mereka, anak-anak emak yang ngasih support, ayo mama bisa, ayo mak. Ya, jadi mereka itu yang kasih support emak, kayak anak kandung emak, kayak suami, kayak orang-orang di sekeliling emak, apalagi orang tua emak selalu bilang, Fer, biar Vera tak lebih kaya dari tahun lalu ya. Beri Vera tambah kaya, karena kalau Vera kaya semuanya senang. Kalau Vera punya uang semuanya bahagia. Sampai ke orang-orang itu emak bikin bahagia. Lu percaya nggak? Gue pernah ngajak orang ke Hong Kong, itu isinya ada 20 orang, semuanya emak yang ongkosin. Belum hotelnya, belum apanya, itu zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu. Maksudnya emang nggak dihitung-hitungan. Mereka senang, mereka happy aja mah udah bahagia. Tapi ujungnya ada yang ngejelekin. Nah itu dia yang mak bilang, nggak semuanya orang itu bahagia melihat kita bahagia. Gitu, ada juga mereka tuh ngelihat kita, ih dia kok kaya ya, kok bisa ya, kok dia bisa punya uang ya, gue mau kayak gitu. Kalau mak bilang nggak masalah, kalau mau dilihat super powernya, mau dilihat, oh iya, oh mau kayak Mak Vera, nggak apa-apa, mak seneng, mak bantu malah. Ayo lu jadi manajer artis kayak gue. Ada beberapa, dulu ada talentnya Trans TV, sekarang jadi manajer terkenal juga. Sampai dia bilang, mak aku belajar jadi manajer gara-gara Mak Vera loh. Sampai detik ini anaknya masih hidup. Mak yang ngajarin. Nggak apa-apa kalau lu mau jadi, ayo sini mak ajarin. Kalau cara nego kayak begini, kayak begini. Jadi gua ngeliatin Mak Vera, oh cara negonya kayak gini. Akhirnya dia sekarang megang artis tenar. Mak bangga, bukan mak iri. Tapi ilmunya mak seenggaknya dia sudah pelajari. Kalau orang tuh jadi orang tuh kayak gitu, jangan ngiri, positif. Bener kagak? Kanan dan ngiri. Nah, kalau ngiri mulu otak lu jadinya masuknya neraka. Nganan terus biar surga gitu. Mas sekarang senang banget dengerin ustadz-ustadz, kiai-kiai. Walaupun kita masih belajar ya, namanya juga belum jadi orang baik, masih belajar menjadi lebih baik. Gitu jadinya lebih, kalau misalkan ada berita yang nggak bagus gitu, mak tanya berita ini benar. Kalau beritanya ada yang nggak bagus, mak ngomongnya apa? Ya mak bilang aja astagfirullahaladzim. Kalau nggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mak ada yang jelekin mak lo, ya udah mak bilang aja astagfirullah. Kalau nggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, karena kita tidak akan pernah baik di mata orang yang membenci kita. Karena yang benci kita itu pasti akan menjatuhkan kita. Kalau yang sayang sama kita, sampai kapanpun dia akan selalu ngejaga kita supaya kita tetap menjadi seorang Mak Vera yang bisa bantuin banyak orang. Mak, terakhir dari saya, yang menguatkan setelah Hujat banyak dituding beberapa orang. waktu lalu, dituding menggelapkan uang, apa sih yang menguatkan? Yang menguatkan emak adalah mamahnya emak.
mamanya emak itu selalu memberi support yang sangat kuat, bapaknya emak. Ayo Vera bisa. Dan artis-artis emak juga, anak kandung emak, suami, adiknya emak, semua keluarga, semua support emak. Sampai artis-artis emak yang sekarang nih sampai bilang gini, "Mak, kita tahu emak nggak seperti itu. Berita di luar sana, berita orang-orang yang tidak terima kasih sama emak. Kalau mereka terima kasih, mereka tidak akan pernah menjelekkan emak sedikit pun juga. Karena apa? Seenggak-enggaknya emak itu pasti ada salah. Emak itu bukan malaikat yang bersih, yang tidak pernah ada cacat. Emak itu manusia. Tapi kalau dia punya hati, dia tidak akan sanggup untuk menjelekkan emak. Karena apa? Kebaikan emak mereka juga pernah ambil. Kecuali kalau emak sama sekali tidak pernah membantu mereka atau membuat mereka menjadi seseorang. Sampai begitu. Nih, contohnya dia yang ngomong. Benar kagak? Bilang gimana lu? Re? Yang mana tuh? Yang lagi tuh mah udah nggak usah takut. Ada kita sekarang. Ya benar, maksudnya yang namanya gosip kayak begitu kan cuma orang-orang apa ya, yang kurang wawasannya doang mungkin percaya makan gosip. Banyak lagi bareng-bareng sama emak, tiba-tiba nih ada orang aja yang lihat emak kenal terus bilang, "Ih, Mak Vera tuh yang ngambil duit Olga." Itu dari jauh bulatin aja pantauin. Ini orang apa nilainya dari mana sih? Sedangkan aku pribadi yang baru kenal sama emak awal, aku profiling secara semuanya tuh dari berita. Aku baca berita semua satu-satu dari A, B, C, dari yang baik sampai yang buruk. Ya coba balik lagi, kalau saya pribadi nilai seseorang atau nilai apapun itu dari mata saya sendiri, bukan dari katanya, bukan dari berita, bukan dari apa. Jadi waktu itu sebelum saya ketemu sama emak, saya putusin udah kenal emak dulu, kita lihat directnya emak sama aku kayak gimana. Ternyata pas udah kenal sama sekali nggak ada terbesit satupun yang di berita itu. Jadi jangan pernah menilai seseorang dari katanya atau dari berita-berita gitu. Bener, kata Dion Putra sama Aca sampai ngomong, "Mak, orang itu cuma mau menjatuhkan. Kalau menjatuhkan orang lain itu dengan cara apa? Menjelekkan. Karena orang Indonesia itu gampang banget mendengar berita tanpa disaring dulu, mereka harus langsung memakan berita itu. Gitu. Kalau yang benar itu berita ditanya dulu, benar nggak kayak gini Mak Vera? Apa buktinya? Nah gitu. Dengan contohnya yang Mak dibilang lagi itu penggelapan uangnya Olga, Mak yang ngambil, ternyata kan asistennya yang ngambil, bukan Mak Vera. Mak Vera itu manajer, bukan asisten. Dan Bang Billy juga sudah menyatakan bahwa yang tahu itu cuma Bang Billy, Olga, Reni, sama asisten dan asisten rumah tangga. Jadi 5 orang, si manajer itu nggak ada. Indonesia itu belum bisa membedakan mana manajer, mana asisten. Jadi sekarang ini kita yang pinter-pinter harus menjaga hati kita. Padahal aibnya seluruh artis Indonesia yang dulu barengan sama Olga, emak punya semua. Kalau emak mau jahat, cuman emak orangnya nggak mau jahat. Lebih baik emak nutup aib orang. Buat apa? Buat pahala buat emak. Karena semua aibnya orang emak pegang. Olga itu kalau cerita, ada orang curhat sama dia, Olga itu cerita sama emak, begini ya, udah jangan kepancing gak, udah sabar aja gak. Jadi kita itu setiap malam berdua teleponan itu cuman apa? Cuman dia mencurahkan isi hatinya dia ke emak. Jadi cuman emak, Tuhan dan Olga yang tahu. Berita-berita kalau emak mau buka nih mulut udah gatel. Pada saat berita gini, kayak gue mau keluarin deh, tapi jangan, nggak boleh, ntar dosa. Karena apa? Kan orangnya udah meninggal, nanti Olga udah usah kasih amanat ke emak nggak usah ada yang tahu selain emak, Olga dan Tuhan yang tahu. Udah. Berarti pada akhirnya kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Iya, walaupun 10 tahun. Ya Allah Tuhan, sampai dijelekin orang emas 10 tahun. Sampai Kebenaran itu terungkapnya 10 tahun loh. kalau lagi jalan di mana ada aja orang tiba-tiba yang ngelihat kayak yang sinis gitu loh ke emak. Oh masih ada Pak? Iya, Masih ada. Ada yang ngeliat mah gini, gitu. Mak bilang, gue salah apa ya sama tuh ibu? Gitu. Kan kaget ya. Gitu. Ibu, gue bilang gini, Mak ngomong, ini pasti jangan-jangan yang kemakan gosip nih yang bilangnya gini. Tuh dia tuh yang ngambil duitnya Olga gitu. Mak bilang sama Sire, kata Sire, iya kali ya Mak. Biarin aja, ntar juga suatu saat dia juga tahu deh. Ntar dia lihat yang ngambil bukan manajernya, asistennya gitu. Pada waktunya kebenaran pasti bakal terungkap. Cuma sekarang nih warga kita ini agak sedikit sulit untuk dikasih tahu. Sedangkan Bang Billy dari pihak keluarganya itu udah bilang klarifikasi. bukan Mak Vera, bukan manajernya.
Bukan udah sebutin, tapi tetep aja sampai detik ini yang Masih aja nggak berita kayak gitu. di komentar, Di komentar-komentar, segala Mak. macam, orang langsung umum juga itu Iya. masih ada yang kemakan berita. Emak berarti bener ya, bukan emak gitu lah dia tanya Action lagi. Emak bilang enggak, bukan. Sampai adiknya Olga ada ya namanya Entu. Itu orang baik loh. Adiknya Olga yang nomor 3 Nah itu baik banget tuh. itu manusia paling baik. Itu lagi pada saat Ma dihujat gitu dia cuma ngomong apa? Ma udah diemin aja, kan keluarga yang tahu. Iya. Bapak udah ngomong sama kita jangan pernah lupa sama Ma Vera. Ma Vera udah bantuin keluarga kita. Bapaknya Olga loh yang ngomong. Maksudnya adiknya Olga sampai kita ya, sampai Ma dibeliin bangku sama adiknya. Ma, di rumah bangku tuh ganti ama. Gak suka entu dibeliin bangku di rumah. Perhatiannya- Itu perhatiannya sangat luar biasa adiknya Olga. Berarti kan mak sama keluarganya Olga bebe aja gitu. Orang aja yang bikin kita berantem gitu kan. Emaknya sama keluarga Olga baik. Ya kan? Semuanya keluarganya mau ada yang nikahan, satu keluarga bapak, ibu, Datang. Bang Billy, Kak Reni, Bang Untu semuanya pada Datang. datang semua. Ya itulah dia. Maksudnya aneh banget dibilang mama Ruben berantem padahal bohong. Bohong semuanya tuh berita hoax.